Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisvania, NPM 1804101061, jurusan Perbankan Syariah. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian komprehensif keagamaan. Dosen penguji Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal musi. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahul bai'a wa harramar riba fa'amman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu maslafa wa amruhu ilallah wa ma adafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yuribis sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin athimi. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang beriman. Fa'illam taf'alu fa'danu bi harabim minallah wa rasuli wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamun. Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 275-279 tersebut terdapat 10 tanda baca atau tajwid, yaitu yang pertama, faman ya'ahu. Terdapat tanda baca izhar di mana nun sukun bertemu dengan za. Kedua,
idotumin, terdapat tanda baca idgham bigunah, di mana tanwin bertemu dengan mim. Ketiga, mir rabbihi, terdapat tanda baca idgham bila gunah, di mana nun sukun bertemu dengan ro. Keempat, fangtaha, terdapat tanda baca ikhfa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian nomor 5, in kuntum, terdapat tanda baca idgham mutamasilain, di mana mim sukun bertemu dengan huruf mim. Keenam, inda, terdapat tanda baca ikhfa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf da. Ketujuh, in kuntum, terdapat tanda baca ikhfa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kedelapan, in kuntum, terdapat tanda baca ikhfa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ta. 9, bi rabbihim, terdapat tanda baca idgham bigunah, di mana tanwin bertemu dengan huruf mim. 10, wa in tubtum, terdapat tanda baca ikhfa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian untuk materi fikih ibadah, yaitu pengertian toharoh. Toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Pengertian wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Syarat sah wudhu yaitu beragama Islam, mumayyiz atau bisa membedakan mana baik dan buruk, tidak berhadas besar, membasuh dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sunnah wudhu yaitu membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh telinga luar dalam, semua yang dibasuh diulang 3 kali, mendahulukan anggota badan yang kanan. Batal wudhu yaitu keluarnya sesuatu melalui kubul dan dubur, menyentuh kemaluan, menyentuh istri atau yang bukan mahram, buang angin, dan tidur. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar tanpa menggunakan air, tetapi dengan pasir atau debu. Syarat tayamum yaitu sulit menemukan air, menggunakan debu yang suci, mengerti tata cara tayamum, dilakukan dalam waktu sholat, mengetahui arah kiblat. Rukun tayamum yaitu niat, debu yang suci, mengusap seluruh wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum: menemukan air sebelum melakukan sholat, murtad atau keluar dari Islam. Pengertian sholat. Sholat adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jumlah sholat yang difardukan ada 17 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 5 rakaat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, tidak nifas, telah sampai dakwah sholat kepadanya. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas kecil dan besar, suci dari suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk waktu sholat. Waktu sholat itu zuhur yaitu matahari condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya. Asyar selama matahari belum menguning, maghrib selama awan merah belum menghilang, isya hingga tengah malam, subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Cara mengerjakan salat: takbiratul ihram, doa iftitah, doa al-fatihah, membaca surat pendek, ruku dan i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sunnah sholat adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Kemudian sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat menggantikan sholat zuhur.
Sholat jamaah adalah penghimpun dua waktu sholat dalam satu waktu. Sholat qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Puasa adalah menahan diri dari makanan dan minum serta segala sesuatu perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak. Pembagian zakat pertama yaitu zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya, Idul Fitri ataupun bulan Ramadan. Kedua, zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Penghimpunan zakat di Indonesia dilakukan dengan cara penyuluhan, sosialisasi seperti pengajian, dakwah dan lain-lain. Pendistribusian zakat dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama, konsumtif tradisional, yakni yang langsung diberikan kepada mustahik seperti beras dan jagung. Kedua, konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dirupakan dalam bentuk lain dengan harapan akan bermanfaat seperti beasiswa, peralatan sekolah, pakaian anak-anak yatim. Ketiga, produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang dapat dikembangbiakan seperti kambing dan sapi. Dan terakhir, produktif kreativitas, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setelah lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.